Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dayana Nindiyasari dengan nomor induk mahasiswa 25020404154 dari program studi pendidikan Bahasa Inggris. Pernahkah kalian merasa dimudahkan oleh ChatGPT pada saat mengerjakan tugas? Atau kalian penasaran sejauh mana sih batasan etis menggunakan AI di dunia perkuliahan? Nah, di video ini saya akan membahas tuntas tentang etika penggunaan AI di dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Sebelum masuk ke etika, kita pahami dulu apa sih itu AI. AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diprogram ke dalam sebuah mesin. AI bisa belajar, bernalar, dan mengambil keputusan. Dalam pendidikan, AI banyak digunakan untuk membantu belajar, mencari referensi, hingga menulis esai. Jenis-jenis AI yang sering kita temui ada 4. Yang pertama, generatif AI, contohnya seperti ChatGPT dan Gemini. Yang kedua, ada AI Assistant, contohnya seperti Siri dan Google Assistant. Yang ketiga, ada AI deteksi plagiarisme. Dan yang keempat, ada AI penerjemah. Terdapat 4 etika menggunakan AI. Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Artinya, jika kamu menggunakan AI untuk menyelesaikan tugasmu, maka kamu harus mengakuinya. Dosen berhak tahu mana yang hasil pemikiranmu dan mana yang hasil AI. Jangan sembunyikan, karena kejujuran adalah fondasi dari integritas akademik. Etika yang kedua adalah verifikasi. Jangan percaya begitu saja pada AI. AI itu model bahasa, bukan ensiklopedia. Mereka bisa membuat jurnal palsu, data salah, dan tokoh fiktif. Jadi setiap informasi dari AI, kamu harus cek ulang ke sumber primer seperti buku, jurnal, dan website resmi. Etika ketiga adalah kontrol dan orisinalitas. Kamu yang harus menjadi bos, bukan AI. Gunakan AI untuk membantu kamu memahami konsep, bukan untuk mengerjakan tugas secara utuh. Caranya gimana? Kamu bisa meminta AI untuk menjelaskan topik sulit dengan analogi yang lebih sederhana. Lalu tulis ulang dengan gaya bahasa dan pemikiran sendiri. Jangan copy-paste mentah-mentah, karena tujuan kuliah adalah kamu yang belajar, bukan AI. Etika keempat yaitu jaga privasi. Jangan pernah masukkan data pribadi seperti NIM, alamat, nomor KTP, atau soal ujian yang belum pernah diumumkan ke AI publik. Banyak AI menyimpan percakapan untuk pelatihan model. Jadi jika kamu memiliki tugas yang melibatkan data sensitif, gunakanlah AI offline atau anonimkan data tersebut. Setelah tahu etikanya, penting juga kita sadari apa dampak jika melanggar. Yang pertama, secara akademik. Bisa kena tuduhan plagiarisme, nilai dikurangi, bahkan skor SINK. Yang kedua, secara pembelajaran. Kita kehilangan kesempatan berpikir kritis dan menulis ilmiah. Ketiga, secara kreativitas. Dosen dan teman akan meragukan kemampuan asli kita. Jadi, banyak ruginya kan? AI adalah alat yang luar biasa, tapi alat yang hebat tidak akan membuat manusia hebat jika manusia itu malas. Sebagai mahasiswa, kita wajib menggunakan AI dengan jujur, verifikasi, kontrol, dan menjaga privasi. Jangan sampai AI menggantikan proses belajar kita. Sekarang mari kita bahas dampak positif dari AI. Yang pertama yaitu akses yang 24/7. Jadi, kita dapat mengakses AI kapanpun dan dimanapun, di tengah malam sekalipun. Yang kedua, personalisasi belajar. AI bisa menyesuaikan materi dengan gaya dan kecepatan belajarmu loh. Ketiga, mempercepat riset literatur. AI bisa merangkum puluhan jurnal dalam hitungan detik. Yang keempat, AI dapat membantu keterbatasan bahasa. Mahasiswa yang tidak fasih bahasa Inggris bisa meminta AI untuk menerjemahkan atau menjelaskan istilah asing. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas tulisan akademik. AI sangat baik untuk proofreading, memperbaiki struktur kalimat dan tata bahasa. Yang keenam, AI dapat melatih berpikir kritis. Justru dengan membandingkan jawaban AI dengan sumber lain, kamu belajar memverifikasi fakta. Yang ketujuh, AI dapat mengurangi beban administratif. AI dapat membuat daftar pustaka otomatis dan dapat menyusun outline.
Yang kedelapan, dapat membantu mahasiswa disabilitas. Tunanetra bisa menggunakan AI pembaca layar. Tunarungu bisa memanfaatkan transkripsi otomatis. Kesembilan, ada simulasi dan skenario pembelajaran. AI dapat membuat studi kasus, simulasi wawancara kerja, atau debat virtual. Dan yang terakhir, AI dapat menumbuhkan kolaborasi. AI bisa menjadi anggota tim netral untuk brainstorming dan menjembatani perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok. Teman-teman, etika penggunaan AI ternyata berbeda-beda, tergantung jenjang pendidikanmu. Untuk mahasiswa S1, masih dalam tahap membangun dasar-dasar keilmuan. Maka penggunaan AI sebaiknya sangat dibatasi. Fokus pada pemahaman konsep, bukan sekedar menyelesaikan tugas. Dosen biasanya lebih longgar, tapi justru itu tantangan etisnya. Untuk mahasiswa S2, sudah cukup dianggap memiliki kemampuan analisis yang matang. AI boleh digunakan untuk mempercepat riset dan mengolah data, tapi tidak boleh menggantikan pemikiran kritis. Skripsi atau tesis harus menunjukkan orisinalitasmu. Dan untuk mahasiswa S3 adalah ujung tombak ilmu pengetahuan. Penggunaan AI untuk menulis bagian substansial disertasi dianggap pelanggaran serius, bahkan bisa berujung pada pencabutan gelar. Di jenjang ini, AI hanya boleh untuk proofreading ringan atau pencarian literatur. Jadi intinya, semakin tinggi jenjang pendidikanmu, semakin ketat aturan etis yang harus kamu pegang. Karena yang dinilai bukan hanya hasil, tapi proses integritas ilmiahmu. Bagaimana arah perkembangan etika AI ke depan? Pertama, dari larangan total menuju penggunaan bertanggung jawab. Awalnya, banyak kampus yang melarang penggunaan AI. Tapi ke depan, mereka akan lebih fokus mengajarkan cara pakai AI yang etis, bukan sekedar melarang. Yang kedua, munculnya standar internasional. Organisasi seperti UNESCO dan Uni Eropa sudah mulai merumuskan kerangka etika AI untuk pendidikan. Indonesia kemungkinan akan mengadopsi atau menyesuaikan standar tersebut. Ketiga, transparansi menjadi kewajiban. Kedepan, mencantumkan bantuan AI dalam tugas mungkin akan wajib mencantumkan daftar pustaka. Bahkan bisa jadi ada format baku seperti AI Contribution Statement. Keempat, deteksi AI yang lebih canggih tapi juga lebih adil. Detektor AI saat ini masih sering keliru. Kedepan teknologi akan semakin membaik. Namun juga harus mempertimbangkan privasi mahasiswa. Yang kelima, etika AI akan diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri. Bukan hanya untuk mahasiswa IT, tapi untuk semua jurusan. Karena setiap lulusan akan bekerja di dunia yang penuh AI. Beberapa pertanyaan penting yang sering muncul tentang etika penggunaan AI di dunia pendidikan. Apakah etika penggunaan AI di pendidikan ini akan terus berkembang ke depannya? Jawabannya iya, pasti, dan sudah terjadi. Mengapa etika AI harus terus berkembang? Pertama, AI sendiri terus berkembang setiap bulan. Model AI baru lahir dan kemampuan lebih canggih. Dulu AI hanya bisa teks, sekarang bisa gambar, video, suara, bahkan meniru gaya menulis spesifik seseorang. Semakin canggih AI, semakin kompleks juga dilema etikanya. Yang kedua, aturan kampus tidak bisa mengikuti secepat teknologi. Saat ini, banyak kampus yang belum punya aturan spesifik soal AI. Di masa depan, kampus akan terus merevisi kode etik akademik mereka. Apakah yang diperbolehkan tahun ini mungkin besok dianggap curang? Yang ketiga, muncul kasus-kasus baru yang belum pernah terpikirkan. Contohnya, apakah boleh menggunakan AI untuk menulis surat rekomendasi diri? Apakah boleh AI membantu menyusun data skripsi? Apakah dosen boleh menggunakan AI untuk menilai tugas mahasiswa secara otomatis? Setiap kasus baru akan memunculkan aturan etika baru. AI adalah alat yang luar biasa, tetapi etika adalah kompas yang akan menuntunmu. Tanpa etika, AI bisa merusak integritas akademik dan kemampuan berpikirmu.
Dengan etika, AI bisa menjadi asisten yang dapat mempercepat belajarmu tanpa mengorbankan kejujuran. Ingat 4 etika utama, yaitu transparansi, kontrol, verifikasi, dan privacy. Jadilah mahasiswa yang cerdas menggunakan AI, tetapi tetap bermoral dan bertanggung jawab. Jika video ini bermanfaat, teman-teman dapat membagikannya. Mari kita ciptakan budaya akademik yang etis di era AI. Sampai jumpa.